Itu harus ada. Jangan ya, soal tunggu saja urusan berjumpa dengan Tuhan itu. Wallahualam, kata saya pertarungan itu namanya judi. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ikut saja Isa, ikut saja. Judi namanya ini. Bagaimana kalau tidak mengantar? Apa itu mengantar? Nanti kalau orang sudah mati, diantar kepada Bapa. Bahayanya kalau saya mati harus saya diantar, ya. Dan ini saya kembali lagi. Ternyata tadi salah tadi bahwa dia mengantar kepada Bapa salah. Tidak bisa. Harus benar apa maksudnya ini, perbaiki ini apa maksudnya kalimat ini. Diantar kepada Bapa. Nah itu dikatakan larangan bergizi, larangan makan babi. Apa itu babi? Babi itu binatang tidak jelas lehernya, kepala dengan badan menyatu, mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Isa datang membunuh babi. Nah ini tadi belum selesai tadi. Isa datang membunuh babi. Apa maksudnya? Ketika Isa datang, yang batil menjadi nyata, yang hak menjadi nyata, jelas semua ini. Akhirnya yang batil jadi lenyap, yang hak yang menang. Itu kedatangan Isa. Membunuh babi. Jadi haram makan daging apa? Jadi boleh makan daging babi. Itu urusan hukum, itu urusan tadi hari hukum sana. Al-Quran sudah jelas jarang makan babi. Itu jangan makan babi. Tapi ada makna di situ di balik ini. Ya. Dilarang merokok. Apa makna di balik ini? Tidak ada. Rokok itu api semakin dekat, ya mungkin begitu ya. Apinya semakin dekat, awas dibakar dengan api, kira-kira begitu. Itu jadi sama-sama. Tapi kalau hukum yang dibuat oleh Allah tidak sebatas itu makna berlaku. Pertama itu syariat Islam. Kalau orang mengerti hikmah, aplikasinya itu beda dengan orang yang tidak mengerti hikmah. Kalau orang mengerti hikmah, yang mencuri potong tangannya itu, potong. Tapi orang mengerti hikmah, jangan bukan begitu maksudnya. Ya, kalau orang mencuri jangan potong tangannya, ya paling tidak penjara lah atau apalah. Suatu saat selesai masuk hukumannya, biarkan dia jadi orang yang berguna, yang bisa memberi manfaat dengan tangannya itu tobat. Tobatnya dia ketika tangannya itu berguna bagi orang lain. Nah itu tobatnya. Kalau dia tidak memberi sesuatu yang bermanfaat, maka tangan yang terpotong tadi digantikan dengan tangan yang baru. Jangan dipotong. Jadi memang orang hikmah, orang hakikat tidak pernah ketemu dengan orang syariat, tidak pernah jumpa. Sebagaimana Musa tidak bisa mengikuti ilmunya Khidir. Musa tidak bisa mengikuti ilmunya Khidir. Nanti kita cerita. Orang syariat itu pasti keras, sombong, hukum dia. Kalau orang Isa, orangnya hakikat, orang Nasrani, lemah lembut. Meskipun masih ada yang berilmunya ya, tapi dia lemah lembut. Untuk kenapa cerita itu lagi itu tadi? Sampai di mana tadi? Ya, oke, tanda. Surat 2 ayat 180, Allah memberikan kemampuan memahami tanda itu berarti bagi orang yang bertakwa. Intinya adalah ada pada takwa. Ada tanda, juga tanda. Kebiasaan membaca tanda yang bisa melihat tanda. Orang-orang yang terbiasa membaca tanda, dia akan mampu melihat tanda. Ya. Surat 3 kebiasaan selalu melihat tanda. Surat 3 ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berakal. Dan tanda ini diperuntukkan bagi orang yang berakal. Berarti kalau ini tadi wajib berwasiat diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Kenapa? Dia mampu melihat tanda. Berarti orang yang bertakwa adalah orang yang mempergunakan akalnya, mengamati tanda, menganalisa
Kalau dia melihat, dia mengamati. Oh, begini. Kalau dia mendengar, dia menyimak. Itu orang beriman. Lalu, ya, surat 12 ayat 105. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Ya, sudah banyak tanda. Ya, banyak sekali tanda di langit dan di bumi yang Tuhan turunkan kepadanya, tapi dia berpaling. Itu yang tidak bisa membaca tanda ini, membaca tanda kematian. Ya, tanda dari Tuhan. Intinya adalah penggunaan akal ini, ya. Apa peranannya akal? Apa peranannya akal? Ada mata, ada telinga, ada kolbu. Saya sebut kolbu, ya, supaya tidak rancu bahasanya. Kalau kita sebut hati, rancu. Sebut kolbu. Ada mata, telinga, dan kolbu. Mata fungsinya melihat, telinga mendengar, kalbu memahami. Ini harus dengan akal. Kalau mata melihat tanpa melibatkan akal, Tuhan menilai itu buta. Ya, buta. Meskipun melihat, tapi tidak gunakan akalnya, itu dinilai buta. Telinga tidak menggunakan akal, dianggap tuli. Ya, kemarin samina wa kana. Aku dengar dan aku taat. Dia dengar biasa. Dengarkan perintah Tuhan, kalau Tuhan sudah ngomong, laksanakan saja. Tidak perlu banyak bertanya. Langsung laksanakan. Wah, saja. Analisa dulu semakin baik. Kalau mau memahami, ya tahu dia harus menggunakan akal. Jika menggunakan akal, maka apa yang Allah turunkan tanda-tanda langit dan bumi itu menjadi terbaca, termasuk tanda ini, ya, tanda akan adanya kematian. Tanda kematian yang dimaksud itu sifatnya gaib. Sifatnya gaib. Kalau orang-orang terdahulu, orang-orang tua kita, ajaran-ajaran orang tua kita banyak memahami tanda-tanda itu dari tanda-tanda fisik. Ya, dari tanda-tanda fisik. Tapi kalau saya pribadi, kalau tanda-tanda fisik berarti tanda kematiannya orang yang kita mau cari tahu. Bukan kematian kita sendiri, masih kita periksa-periksa ini. Masih periksa-periksa diri kita, mati ini tidak ini mati. Orang pasti orang lain ini. Oh itu dia sakit dan periksa kininya. Masih lama ini. Orang lain yang kita Yang kita mau cari tahu adalah tanda yang ada pada diri kita itu sifatnya gaib. Sifatnya gaib. Bahkan orang lain pun tidak tahu. Ya, karena itu tadi orang yang tahu itu hanya yang bertakwa. Bertakwa itu pergerakan naik. Ya, itu dulu kita ingat. Bertakwa itu pergerakan naik. Pergerakan naik itu ada tekniknya, ada caranya. Tidak bisa naik sampai ke sana itu baru melalui kematian. Kalau mati paling terdunia. Sebentar kita masuk pada teknik kematian yang diajarkan oleh Nabi-Nabi, teknik sholat, teknik bergerak naik.